Hai Sobat Honda, kita dalam acara Noki Ala Honda spesial Belitung. Tunggu keseruan kita di Belitung. Bye bye. Tunggu ya videonya. Bye bye. Hai Seth. Hai, Udah di mana kita sekarang? di Belitung. Di Belitung. Kita mau buat program apa hari ini? Noki ala Honda. Spesial Belitung. Kita hari ini mau ke mana? Ke warung kopi yang terkenal di seluruh Indonesia, Bang. Oh, di mana tuh? Di, di, Di situ ya. Langsung aja ya. Motor Aji 150. Jangan lupa helm, ya, cari aman. kali-kali. Langsung aja. Jangan lupa klik. Klik. Kapcun. Hai sahabat Honda Bubble, sekarang kita sudah sampai di warung kopi yang udah tertua ya Bang ya di Belitung ya Bang ya. Betul, sudah dari tahun 1943. Oh artinya sebelum Indonesia merdeka dong Bang? Bisa jadi, bisa Oh. jadi. Kita lihat juga bahwa di sini juga masih menggunakan kayu bakar, masih tradisional banget. Tradisional ya Bang ya. Lebih lanjut, langsung kita tanya sama ownernya langsung. Langsung, ayo dong. Halo sahabat Honda Bubble, kembali lagi kita bersama Rio Kwek. Langsung sama ownernya, yang punyanya Kongji. Warung kopi Kongji. Betul. Awal mulanya berdiri Kongji, Pak. Gimana tuh ceritanya, Pak? Kalau awal mula berdiri sih memang karena miskin. Nah, Jadi kopi Kongji ini ada filosofinya. apa tuh, Pak? Jadi kalau miskin, Nah. dulu orang tua kita miskin maka jual kopi. Karena jual kopi itulah yang paling mudah, nggak perlu modal. Dengan kopi sedikit, gula sedikit, susu sedikit udah bisa jualan kopi. Betul. Kalau memang modalnya besar mungkin jualannya jualan toko kelontong, Betul. jualan toko sepeda, jual motor, jual mobil karena modalnya perlu yang gede. Jadi karena miskin orang tua kita akhirnya bikin kopi. Cuma dulu ngerintisnya orang tua kita, ya kan, jual kopi. Belum yang seperti ini lah, belum. Masih sepi. Masih sepi. Bisa hari lewat hari aja, ya kan. Nah itu kira-kira makanya setelah disebut 1943. 1943 Bukanya itu waktu itu di Bulu Tumbang. Bulu Bulu Tumbang itu ada lapangan terbang, zaman Jepang dibuat. Nah di sana. Di situ pertama kali. Nah, baru tahun 53 pindah ke sini. Di sini. Pindah ke sini. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Oh, sebelum itu kenapa namanya Kongji, Pak? Nah, Kongji itu nama orang tua. Oh, nama orang tua. Jadi Kongji itu nama orang tua. Kalau orang Chinese kan tiga. Biasanya pertama nama marga. Yang tengah itu kalau saya tidak salah itu generasi keberapa. Yang di ujung baru nama panggilannya. Nama panggilan. Nah, jadi marga Ho Kongji. Ho itu marga. Kong itu generasi yang keberapa? Kong itu kalau secara harfiah bahasa Indonesianya itu artinya terang. Nah, Ji itu kayak Ji Samsu. Ji itu dua. Memang orang tua kita anak kedua. Ayah saya. Nah, dulu makanya disuruh Kongji pakai namanya aja Kongji. Lebih gampang lafalnya. Nah, makanya namanya itu nama orang tua kita sebenarnya Kongji. Buka dari jam berapa ya Pak ya? Nah kalau sekarang buka dari jam 6 sampai jam 11 malam, kadang-kadang masih ada tamu sampai jam 12. Nah kalau dengar cerita orang tua kita dulu lain.
Dulu itu buka dari jam 3 udah siap-siap, jam 4.30 udah siap. Jam 3 pagi ya? Nah, jam 3 udah siap-siap. Dulu, sekarang nggak, jam 6 sekarang. Oh, jam 6. Soal kan luar biasa kalau peminat kopi kan. Yang menjadi ciri khas kopi di Kongji dibanding kopi di warung lain. Apa tuh, Nah, Bang? ini gini. Kalau kita murni kopi, Kopi murni. cuma memang kopi yang diminum nanti dites. Yes. Itu kopi dari Robusta campur Arabica. Jadi udah mix. Di remix. Nah, di mix. Jadi ada Robusta Arabica. Kenapa? Karena karakteristik kopi Robusta itu pahit, Betul. tapi nggak wangi. Nggak wangi. Tetapi Arabica itu sedikit masam, tapi aromanya wangi banget. Jadi kita campur supaya dapat kita mix supaya dapat yang seperti yang diminum kopi susu. Kira-kira seperti itu. Jadi di samping itu juga, kenapa nggak ini? Karena Arabica itu kan 3 kali lipat harganya. Betul. Nah, komposisi kopi kita itu lebih banyak Robustanya dibandingin Arabica. Nah, itu kira-kiranya pilihannya. Dan rasanya ya udah sebetulnya sama, dimanapun ada Kongji masuk harusnya sama. Harusnya sama. Bangka tuh kan di Bangka, di Belitung. Iya. Di luar Bangka juga ada, Pak? Ya ada. Jadi provinsi Bangka Belitung sudah ada kita. Ada beberapa yang kerjasama. Iya. Itu di Medan ada, Medan. Pekanbaru ada. Lampung ada, Palembang ada. Hampir sebagian kota besar yang di Indonesia ada. Sulawesi itu ada di Makassar dan Manado. Tapi kalau di Papua nggak ada, belum ada Papua. Baru bisa masuk Papua. Papua, Labuan Bajo belum. Kota-kota di sana tuh belum masuk. Kalau Lombok ya belum. Kalau Bali sudah ada. Sudah ada. Sebelum tuh kan motong dikit, Pak. Sebelum tuh kenalin diri, Pak. Dengan siapa dulu, Pak? Oh iya. Lupa kita, Pak. Nama saya Ishak Holidi. Ishak Holidi. Iya. Asli Belitung. Belitung. Lahir di Belitung. Lahir di Belitung. Generasi kedua yang punya. Generasi kedua. Iya. Mau tanya dikit, Pak. Kalau di kan banyak cabang Kongji di Jakarta, di Bangka, di Belitung. Itu termasuk franchise atau gimana? Franchise. Franchise-nya setengah hati lah. Belum yang modern kayak apa? Kayak masih sederhana sekali. Karena prinsip kita kan ngangkat UMKM. Betul. Yang mau masuk ke kopi modal nggak terlalu besar ya sudah. Tapi misal kalau kayak bubuk kopi atau dari kita suplai. Berarti orang tuh wajib. Nah, iya, wajib pakai kopi dari kita. Kita suplai hanya 3 macam, kopi, teh, coklat. 3 macam. Yes. Nah, kemudian kalau kue itu terserah mereka. Karena kita di sini itu tidak siapin kue. Jadi kue itu tetangga yang nitip dulunya sampai sekarang. Jadi kita nggak siapin kue, tapi kita hanya siap konsen di kopi, teh, coklat. Minumannya aja. Tapi yang terkenal sini kan kopi ya. Ya, kopi. Tapi ada bubuk juga. Ya. Yang biji kopi itu memang diolahnya di sini atau gimana, Pak? Enggak, kita udah ada langganan. Nah, udah dikirim, tinggal campur di sini aja. Campur di sini baru kirim ke luar. Jadi bagi yang mau kan mereka kerjasama dengan kita. Kontrak ibaratnya. Iya, kontrak per 2 tahun. Ada juga sih yang tutup. Kenapa? Berantem. Yang kongsian berantem ada yang tutup. Ada. Paling banyak memang di Belitung kan, berapa titik tuh ada berapa Kongji. Oh iya. Kan? Karena memang di Kongji di Belitung ini banyak. Karena memang kita nggak bisa gini, kalau saya nggak ada yang lain buka. Yes. Itu bisa numpuk di sini. Kita dulu sering nolak tamu nih. Iya. Akhirnya kalau yang buka ya udah. Cuma soal kualitas kita udah sampaikan. Kita ada tekniknya. Tekniknya itu setiap yang buka tuh kita undang pelatihan. Bahwa sekian gram kopi itu bisa jadi berapa gelas kopi. Kita udah tentuin lah. Adonan nih. Untuk takarannya. Tapi kalau misalnya satu mereka bikin melebihi yang standar nggak bisa, cuma encer dan nggak enak kopinya. Itu persoalannya. Kalau yang nggak jaga itu banyak komplain. Kok beda padahal sama. Kecuali yang Jakarta atau yang di luar. Nah, kita di sini kan masih masak airnya pakai areng. Pakai areng. Tradisional. Kita mau tradisional. Kemudian yang di Jakarta kan kalau masuk mall, masuk
ruko, kadang-kadang nggak bisa pakai arang. Arang, asap. Bener pakai gas atau pakai listrik. Misalnya di Kalibata City Mall. Kalibata. Itu di tower apa tuh? Aduh, ada itu. Ada Kongji. Dia pakai gas. Karena kebijakan dari apartemennya nggak boleh pakai kompor, nggak boleh, harus dari mereka pakai gas. Jadi terpaksa kita pakai itu. Tapi yang ibarat kalau yang masih pakai arang tuh di sini ya, atau di sini ada. Di sini pakai arang. Yang lain juga kita anjurkan. Dianjurkan. Tapi kalau nggak bisa ya sudah. Karena memang kan menurut kan antara kompor sama tuh beda rasanya kan. Nah makanya gini, ada yang bilang bedanya. Saya coba perhatiin apa bedanya. Kayaknya kalau kita pakai arang tuh ada rasa anyep dikit. Karena waktu pembakaran asap dari arang itu kita kan buka tutup mungkin masuk mungkin tapi ya betul. Tapi penelitian ilmiahnya belum ada, tapi kelihatannya seperti itu. Jadi waktu kita masak air kan pakai arang kan ada asap kadang-kadang. Waktu kita buka tutup ngambil air itu mungkin ada asap. Iya mungkin tapi tapi rasanya memang berbeda. Banyak yang bilang beda Pak. Ya mungkin itulah mungkin karena secara pastinya kita belum tahu itu. Pak, kalau boleh tahu omset per hari berapa ya Pak ya, kalau boleh tahu Pak? Nah gini, ini kita bagi 2 shift ya. 2 shift. Artinya jam 6 sampai jam 3. Jam 2.30, jam 2.30 sampai 11. Kalau omset lumayan lah ya. Bisa bayar karyawannya satu shift itu 5 orang. Pagi 5, malamnya 5. Beda-beda orangnya. Beda-beda. Orangnya beda. Nah, kalau soal gaji di kita di Kongji yang sini khusus itu walaupun non formal lumayan lah. Kita coba lihat patokan UMR. Nah, kita udah lihat ke sana lah ya. Udah lihat walaupun non formal bisa bayar karyawan 10. Nah, itu kan kira-kira kalau bayar karyawan 10 hitung bisa lah ditaksir kira-kira. Ada untung lah karena begini. Jual air itu marginnya lumayan. Dia bisa sekitar 30 sampai 60. Cuma kalau pemakaian kopi kita rata-rata belasan kilo dalam sehari. Satu hari. Mungkin 1 kilo ya. 1 kilo bisa 30 gelas. 30 gelas. Nah, berarti kalau belasan kilo ya udah tinggal kali. Dikali berapa kan harga satu hari? 300-an. Kalau lebih mau hitung datang aja ke sini kan. Beli kopi kira-kira tapi belasan kilo. Tapi omsetnya ya lumayan. Bagus lah. Apalagi di bisa sini hidupin karyawan. Oh bisa. Kalau ada yang minat bisa. Ada yang minat bisa. Hubungin sini bisa. Datang sini. Datang ke sini atau hubungin via telepon bisa. Tapi dengan catatan. Itu minimal kalau di Indonesia itu 2,5 kilo atau 2 kilo dalam 1 bulan. Bukan jarak Kongji yang ada. Oh iya, jarak usahanya. Kemudian juga kita ada beberapa dari luar negeri loh yang minta franchise-nya. Masa? Ada. Dari Kuala Lumpur kemarin, karena kan penerbangan udah masuk nih. Udah minta mereka. Kita lagi bikin rancangan karena menyangkut antar negara ya. Agak pusing juga kita mikir. Singapura pernah juga ada saudara yang sana mau buka, cuma terbenturnya regulasi sih. Agak ketat di Singapura kelihatannya. Kalau mereka buka di Indonesia gampang. Misalnya bakute yang apa tuh? Banyak yang dari makanan Singapura. Tapi kalau kita ke sana repot. Kita mau lihat kan gimana cara pembuatan. Oh bisa. Jadi nanti gini, kopi kita aduk. Nanti lihat aja kopi. Kita ada beberapa chair yang kalau dilihat tuh ada yang tinggi. Semua itu fungsional. Itu kan ada tinggi sampai yang kecil kan? Nah, yang kecil itu buat adukan kopi. Jadi yang kopi 600 gram biasanya masukin, diaduk dengan air mendidih supaya kalis, artinya supaya semuanya tuh kopinya tuh kena dengan air panas supaya mineral di dalam kopi itu keluar.
dan semua mineral-mineral kopi dan sarinya keluar. Nah, kemudian di sana pindah yang ke tinggi. Tinggi disaring dengan bahan kaos. Kenapa tinggi? Tinggi itu hukum gravitasi sebetulnya. Supaya makin tinggi kan makin turunnya makin cepat. Nah, itu aja. Saring baru itu namanya yang pertama ekstrak itu namanya ekstrak kopi, kalau bahasa baristanya itu espresso. Nah, kita tambah air panas jadinya americano. Nah, ini bahasa modern baristanya. Bahasa istilah kopi. Tapi kalau kita biasa bilang biang kopi kalau kita bilang. Oh iya. Kita bilang biang kopi tambah air sama ini kan kopi ditambah es. Ya. Kopi. Nah itu kira-kira bikin kopi. Bikin teh juga sama, tetap kita saring. Ini tidak dimasak, hanya diseduh. Yang kopi. Teh juga seduh, semua manual seduh. Tidak dimasak di atas api, enggak. Tapi air yang mendidih dilarutkan, dilewatkan ke kopi. Oke, langsung ke lokasi. Paling kalau di sini ada Instagramnya, Pak. Ada Instagram yang di sini nggak ada justru. Tapi di sangat tradisional. Terima kasih Bapak, dengan Bapak siapa tadi? Isak. Ya. Telah berbagi cerita tentang usahanya di Kongji. Lokasinya di mana Pak? Ini Jalan Siburik Barat. Ya silakan. TKP. Ya, silakan. Masih banyak